Ya, silakan Anda absen dulu. Ini satu kelas berapa ya semua mahasiswanya? Halo, satu kelas berapa orang? Ada 75, Pak. 75. Ini yang hadir sudah semua absen ya? Yang hadir ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah saya screenshot juga dan kirim di grup. Jadi yang belum nanti bisa menyusul. Oke. Udah ya, saya tutupin aja. Ya, saya Iya, tutup ini Pak. ya. Iya, boleh, Pak. Ditutup saja, nggak apa-apa. Baik, kalau sudah saya tutup dulu. Baik, hari ini saya akan membahas tentang apa topiknya hari ini? Lalu topiknya hari ini apa yang akan didiskusikan? Untuk topiknya itu ada peran negara dan institusi politik dalam peningkatan status gizi masyarakat. Oke, baik, saya mulai ya. Baik,
Ya, peran negara dan institusi politik dalam peningkatan status gizi masyarakat. Ya. Sekarang saya mulai dulu apa itu negara gitu ya, biar kita tahu dulu. Negara itu adalah sebuah organisasi yang ada dalam satu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaan yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Jadi artinya negara itu punya kekuasaan memaksakan sesuatu kepada semua orang yang ada di dalam negara itu gitu ya. Makanya dalam negara itu kan ada aturan-aturannya, mulai yang paling tinggi Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah, Undang-Undang Dasar itu adalah sebuah upaya untuk mengatur semua anggota negara itu gitu ya. Misalnya di dalam Undang-Undang Dasar itu dikatakan bahwa bendera negara adalah merah putih ya. Berarti Anda semua harus patuh, harus menggunakan merah putih sebagai bendera, nggak boleh yang lain-lain gitu ya. Artinya itulah negara punya kekuasaan untuk mengatur seluruh anggota atau seluruh komponen di dalam negara itu. Gitu. Yang kedua, negara sebagai organisasi manusia maupun kumpulan individu yang berada di bawah sebuah pemerintahan yang sama. Jadi memang di dalam negara itu mesti ada sistem pemerintahannya gitu ya. Itu pengertian negara ya. Kemudian apa fungsi negara itu sebetulnya? Fungsi negara yang pertama melaksanakan penertiban. Jadi memang negara ini mengatur semuanya sehingga ada ketertiban di dalam negara itu. Kenapa kok perlu diatur? Karena kalau nggak diatur bisa jadi kacau kan ya. Kehidupan Anda itu kan ketertiban sosial yang ada di dalam masyarakat itu kan diatur oleh negara sebetulnya. Makanya ada aturan-aturan kan ya. Misalnya Anda harus membayar pajak gitu ya. Itu aturan. Biar tertib gitu ya, karena nanti hasil dari pajak itu dimanfaatkan untuk membangun negara gitu ya. Itu juga dengan makanya ada organ tertentu di dalam negara itu yang diperlukan untuk melakukan penertiban. Siapa itu? Ada polisi, ada tentara, gitu, ada TNI, ada polisi. Kalau TNI melindungi negara dari ancaman-ancaman yang sifatnya mengganggu kedaulatan negara, kalau polisi lakukan penertiban agar dalam masyarakat itu ada perilaku yang tertib. Gitu ya. Salah satu contoh kecil adalah lampu lalu lintas. Gitu ya. Anda ketika di jalan kemudian ada lampu merah berhenti, itu diatur oleh negara gitu ya. Ada aturannya di undang-undang lalu lintas itu. Gitu ya. Jadi dalam undang-undang lalu lintas kita diatur perilaku kita di jalan misalnya. Kemudian kalau mengemudi kendaraan harus memiliki SIM, gitu. Nah itu adalah diatur oleh negara. Karena apa? Agar kehidupan di negara ini bisa terjadi sebuah ketertiban sosial. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ini yang penting sebetulnya ya. Makanya di dalam Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman memang kenyataannya memang ternyata kesejahteraan dan kemakmuran itu tidak tidak dinikmati oleh semua orang gitu ya. Artinya hanya kelompok tertentu yang saat ini masih sudah punya kenikmatan, kemakmuran dan kesejahteraan itu. Tapi masih banyak dari rakyat kita yang kesejahteraan dan kemakmurannya itu masih belum tercapai gitu ya. Nah, memang di dalam sebuah negara mesti ada yang makmur, ada yang tidak gitu ya. Ya nanti kelihatan bahwa mereka yang tidak beruntung gitu ya, ada yang belum sejahtera, belum makmur itu ya masih cukup banyak gitu ya, tergantung dari indikatornya. Nanti itu akan dibahas di dalam topik misalnya kemiskinan gitu ya. Jadi pemerintah boleh aja mengklaim bahwa kemiskinan menurun sekian persen, tapi kalau kita lihat kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Masih banyak orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Karena tergantung dari indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan itu. Apakah hanya sekedar penghasilan $1 dalam satu keluarga ya, atau gimana per hari gitu ya.
Sekarang kalau satu keluarga itu hanya penghasilannya $1 itu sekitar 14.000, 15.000 ya sehari. Kalau di dalam anggota keluarga itu ada 3 orang, cukup nggak buat makan, buat ini? Ya pasti nggak cukup ya. Jadi memang tergantung dari indikator yang digunakan. Sebetulnya kalau kita lihat ya, kenyataannya dalam masyarakat itu masih banyak masyarakat kita yang belum sejahtera dan belum makmur. Memang kesejahteraan dan kemakmuran itu relatif ya. Anda bisa ngomong saya belum makmur, belum sejahtera, padahal Anda sudah punya rumah, punya mobil, punya segala macam, tapi belum ya bisa juga orang seperti itu. Cuman secara umum kan bisa dilihat gitu ya, rumahnya masih rumah dari bambu gitu, lantainya masih dari tanah gitu ya. Listrik itu ya apa adanya, hanya yang paling kecil gitu ya misalnya ya, kapasitasnya paling kecil. Nah itu menggambarkan belum sejahtera gitu ya. Dan ini memang bebannya. Dan fungsi negara mengusahakan itu agar seluruh rakyat itu sejahtera, itu fungsi negara. Tapi seringkali di dalam pelaksanaannya tidak akan bisa sebaik yang diceritakan gitu ya. Kemudian fungsi ketiga negara adalah pertahanan. Makanya di dalam apa namanya negara itu perlu ada TNI ya yang menjaga pertahanan negara. Kayaknya harus dibuat itu TNI yang menjaga kedaulatan negara, ketahanan negara dari ancaman baik di luar maupun di dalam gitu ya. Karena tidak selalu ancaman dari luar, bisa juga ancaman itu dari dalam. Menegakkan keadilan. Nah ini ya makanya ada institusi yang namanya yudikatif itu ya. Ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan yang kalau ada masalah dilakukan ini apa? Dilakukan persidangan-persidangan untuk menegakkan keadilan. Nah itulah beberapa fungsi negara ya. Kemudian apa unsur negara? Ya dalam negara itu pasti ada rakyat atau jumlah penduduk ya. Indonesia berapa jumlah penduduknya sekarang? Ada yang tahu nggak berapa kira-kira? Ada yang tahu berapa jumlah penduduk Indonesia? Kan baru sensus kemarin tahun 2020 itu. Dan baru diumumkan tahun 2021 ya. Masih setahun kemarin. Penduduk Indonesia ada berapa? Berapa ratus juta? Gak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu jumlah penduduk Indonesia berapa? Ya, itu hasil dari sensus penduduk tahun 2020. Memang penduduk kita itu sekitar 273 sekian juta ya. 273 sekian juta. Itu memang banyak ya. Kita itu termasuk 5 negara di dunia yang penduduknya banyak. Yang tinggi-tinggi itu ada Amerika Serikat, ada India, ada Cina ya. Paling tinggi kalau nggak salah Cina. Kita termasuk India gitu ya. India, Cina, Amerika, kita termasuk negara yang juga banyak. Gitu. Nah, yang kedua unsur negara harus ada wilayah ya, otomatis ya wilayah. Makanya wilayah itu kalau ada masalah kan dipertahankan gitu ya. Jangan sampai negara kita itu dikuasai oleh orang lain, dianeksasi oleh orang lain gitu ya. Sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah kewajiban dari negara ini dalam hal ini nanti dilaksanakan oleh pemerintah ya. Di dalam negara itu ada pemerintah. Jadi kalau di sistem negara yang sistemnya demokrasi dan presidensial gitu ya kayak Indonesia ini presidensial, maka kepala negaranya itu dan kepala pemerintahan sama, presiden gitu ya. Jadi Indonesia itu kepala negaranya ya presiden, kepala pemerintahan presiden. Jadi kadang kayak Pak Jokowi itu menjalankan 2 peran yang berbeda ya dalam satu orang itu. Kadang dia sebagai kepala negara, kadang sebagai kepala pemerintahan gitu ya.
Tapi kalau di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasinya parlementer itu dibedakan gitu. Ada pemimpinnya namanya apa raja atau apapun ya namanya, ada yang raja, ada yang di Pertuan Agung apapun namanya ya. Terus ada perdana menteri gitu ya. Ada perdana menteri. Seperti di Inggris ya. Ada rajanya kan ya, ada ratunya yang baru meninggal. Sekarang jadi raja karena laki-laki ya. Kepala negaranya itu raja, bukan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kalau di Malaysia juga gitu. Di Malaysia itu kepala negaranya itu adalah raja yang di sana disebut dengan yang di Pertuan Agung gitu ya. Tapi kepala pemerintahan dipegang oleh siapa? Oleh perdana menteri. Jadi banyak negara-negara yang menganut sistem seperti itu gitu. Tapi di negara kita Indonesia ini sama kayak di Amerika ya. Amerika itu negaranya presidensial. Jadi kalau sistem presidensial, kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi dia pemerintah sekaligus kepala negara. Jadi membawa dua predikat yang berbeda. Jadi memang ada bedanya ya untuk negara-negara yang menggunakan presidensial dengan yang parlementer. Kalau yang parlementer memang ada perdana menteri gitu ya. Anda tinggal lihat aja mana negara yang ada perdana menterinya. Ya, seperti di Australia, di Inggris, di Malaysia gitu ya. Tapi kalau di mana lagi? Banyak tempat ya. Di Singapura itu perdana menteri juga. Nah, di Singapura itu ada presiden, ada perdana menteri gitu. Perdana menteri itu artinya memimpin pemerintahan, presiden memimpin negara. Itu di Singapura ada presidennya, ada perdana menteri karena dia parlementer juga sistemnya gitu ya. Nah, di banyak negara macam-macam ya, yang presidensial ya seperti di Amerika gitu ya. Baik, itu ya terkait dengan wilayah dan pemerintahan. Yang ketiga unsur negaranya adalah kemampuan membuat hubungan dengan negara lain ya, harus punya kerjasama dengan negara lain ya. Misalnya menjadi anggota PBB, kemudian punya jalinan kerjasama dengan negara-negara lain ya. Kita punya hampir semua negara punya jalinan ya. Makanya dengan apa wujudnya yang paling utama adalah kita menempatkan duta besar di negara tersebut gitu ya. Atau negara tersebut menempatkan duta besar di tempat kita. Duta besar dari Malaysia, duta besar kita di Malaysia, duta besar di Inggris ke Indonesia, duta besar Indonesia di Inggris. Memang tidak selalu satu negara satu duta besar ya. Mungkin kalau negara-negara kecil-kecil biasanya satu duta besar itu bisa mewakili untuk 3 negara, bisa begitu. Misalnya yang banyak di negara-negara yang kecil-kecil itu dijadikan satu. Tapi kalau negara besar seperti Amerika gitu ya, seperti Inggris, Perancis, itu satu negara kita punya duta besar di sana satu orang gitu ya. Tapi untuk ada beberapa negara kecil-kecil ya, saya nggak hafal, itu biasanya satu duta besar mewakili negara untuk beberapa untuk jadi duta besar pada beberapa negara yang lain. Nah sekarang apa institusi politik ya? Institusi politik. Jadi institusi politik itu adalah sebetulnya perangkat norma ya, yang dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Jadi yang dinamakan institusi itu sebetulnya adalah perangkat norma ya. Institusi itu perangkat norma. Jadi bukan lembaga dalam bentuk gedung ya, bukan itu. Jadi institusi itu sistem norma ya yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Jadi institusi politik itu dia mengkhususkan diri pada kekuasaan dan wewenang. Ada institusi agama, ada institusi pendidikan. Jadi kalau institusi pendidikan perangkat norma yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan pendidikan gitu ya. Makanya nanti ada aturan-aturan yang mengatur dunia pendidikan. Tapi ini kalau di institusi politik yang mengatur kegiatan-kegiatan politik. Nah, politik itu adalah terkait dengan kekuasaan dan wewenang gitu ya. Makanya kalau ada nanti partai politik yang dicari adalah ingin berkuasa, ingin jadi presiden, ingin mengatur gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan institusi politik. Jadi institusi politik ini memang merupakan sebuah sarana untuk memperjuangkan kepentingan ya. Kepentingan siapa ya? Kepentingan masyarakat maksudnya gitu ya.
Jadi kenapa di Indonesia itu partai politik banyak? Karena banyak yang mau berbuat baik, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Gitu. Di Amerika partainya hanya dua, Partai Demokrat dan Partai Republik. Di Indonesia sekarang hampir 20-an yang baru ini ya. 18 sampai 20 gitu ya. Yang tapi kenyataannya ya nanti yang dapat suara tidak lebih dari 5-6 partai aja gitu. Banyak tapi yang lain juga hanya daftar tapi tidak ada yang milih gitu ya. Karena masyarakat memang tidak tertarik gitu ya. Di Indonesia pernah hanya 3 partai politik ya. Tahun-tahun yang dulu. Ada 3 partai yaitu partai namanya PDI, nggak pakai perjuangan ya, Partai Demokrasi Indonesia, Golkar, Golkar, dan yang satunya Partai Persatuan Pembangunan. 3 ini dulu ya, yang cukup lama, zaman Orde Baru itu nggak ada partai banyak-banyak. Zamannya Pak Harto ya, di Orde Baru itu partainya hanya 3. Golkar, PDI dan satunya P3. Nah itu yang kemudian berkembang terus, tapi akhirnya setelah reformasi dibuka keran buat partai sehingga peserta pemilu itu bisa puluhan gitu ya. Bingung yang milih kan ya. Akhirnya, tapi ketika nanti tidak dapat suara kan dia hilang lagi, buat partai baru lagi, diajukan lagi gitu ya. Tiap tahun, tiap mau pemilu begitu terus di Indonesia ini. Nggak pernah stabil gitu ya. Nah di banyak negara memang stabil, ada macam-macam gitu ya. Justru negara maju kayak Amerika yang demokratis dan liberal itu malah partainya hanya 2 gitu. Dan tidak pernah ada orang ingin buat partai baru gitu ya. Karena memang sudah dibuat begitu. Jadi hanya Partai Republik dan Partai Demokrat. Itu yang gantian jadi presiden gitu ya. Kalau nggak dari Demokrat, ya Republik. Kalau nggak dari Republik, ya Demokrat. Gantian begitu gitu ya. Dan mereka bersaingnya hanya 2 partai. Atau di Indonesia masih sulit mungkin ya untuk partai yang sederhana karena terlalu banyak orang yang ingin berkuasa sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian itulah institusi politik ini penentu kebijakan ya. Memang kalau apalagi partai politik ya, itu nanti penentu kebijakan. Nah, institusi utama yang ada di bidang politik itu ada eksekutif, pemerintah ya. Eksekutif dipimpin oleh presiden, legislatif ya. Legislatif itu perwakilan rakyat sebetulnya, DPR gitu ya. Yudikatif itu lembaga pengadilan, lembaga untuk mengadili. Di situ ada pengadilan, ada kejaksaan ya, ada polisi, militer ya. Militer ini untuk menjaga negara. Keamanan nasional ini dijaga oleh militer. Kemudian partai politik yang terakhir ya. Jadi ini institusi utama yang ada di bidang politik yang ada di Indonesia gitu ya. Ya biasanya bukan hanya di Indonesia, di banyak negara gitu ya. Selalu seperti itu. Nah, kemudian partai politik ini berkembang terus di Indonesia ya, menjadi banyak partai dan biasanya ya nanti tidak semua akan maju. Nah, lanjutannya adalah sistem politik untuk mempertahankan. Jadi tadi ya institusi politik itu adalah sistem politik untuk mempertahankan bahwa kekuasaan mereka itu adalah sah atau legitimate ya, dan bukan sebuah pemaksaan. Jadi harapannya kan begitu ya. Nah seperti sekarang ya, pemerintah sekarang itu dipimpin oleh sebuah gabungan beberapa partai. Yang beberapa partai itu dipimpin oleh partai PDI Perjuangan. Jokowi itu kan diusulkan oleh PDI Perjuangan. Jadi partai yang mengajukan gitu ya, seorang calon presiden. Belum ada di Indonesia calon presiden yang dari independen. Memang tidak memungkinkan ya, agak sulit ya. Jadi diusulkan oleh partai. Ada batasannya. Partai yang bisa memperoleh presidensial threshold-nya 20% suara. Jadi kalau saya misalnya partai A gitu ya, pemilu yang lalu memperoleh 20% suara, maka boleh mengajukan calon presiden. Sekarang kan sudah mulai rame ya. Tapi kalau di bawah itu ya harus berkoalisi dengan partai-partai lain, ya tetap suaranya bisa 20%. Satu-satunya partai yang sekarang sudah punya 20% nggak pakai berkoalisi bisa itu hanya PDI Perjuangan. Tapi ingat bahwa dalam sebuah sistem pemerintahan nggak mungkin dipimpin sendiri gitu ya. Karena ini terkait dengan
di legislatifnya. Kadang kalau di eksekutifnya terlalu kuat, legislatifnya nanti tidak bisa memonitor, ya akhirnya ya kayak sekarang, karena DPR-nya itu dikuasai juga oleh partai oleh presiden, karena semua partai-partai menjadi koalisi dengan partainya presiden gitu ya. Sehingga yang di luar dari itu sedikit, hanya PKS dan Partai Demokrat yang tidak tidak berkoalisi gitu ya. Yang lain berkoalisi dengan partai pemenang, yaitu PDI Perjuangan. Akhirnya ya sekarang kontrol tidak bisa berjalan dengan efektif, tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semua ya namanya kehendak orang itu ingin digolkan terus gitu ya. Sehingga sangat kuat ini presiden sekarang ini. Tidak bisa digoyang-goyang. Karena apa? Karena partai semua yang di DPR itu sudah dikuasai gitu ya. Tapi kalau ada checks and balancing, misalnya banyak partai yang masih di luar gitu ya, yang tidak masuk di pemerintahan, maka sistem check-nya menjadi, check and balancing-nya menjadi baik. Sehingga kalau ada kekeliruan, nggak setuju, tidak mewakili rakyat, bisa banyak yang teriak gitu ya. Nah, yang teriak kalau masyarakat nggak ada gunanya ya sekarang ya. Mahasiswa teriak sehari selesai, capek gitu ya. Tapi kalau dengan partai politik, maka teriakan itu bisa terus-menerus di DPR gitu ya, dipersoalkan, undang-undangnya dipertanyakan gitu ya. Nah, sekarang rakyat kita, masyarakat kita itu yang nggak bisa teriak, paling demo itu hanya kuat berapa lama sih ya kan? Sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu selesai, udah hilang lagi ya kan? Apa aja yang di demo terus nggak berhasil kan? Tetap aja jalan ya. Misalnya dulu ada undang-undang yang disebut Omnibus Law itu ya. Gak setuju, protes berkali-kali, tapi ya sudah tetap jalan sampai sekarang, gak ada masalah gitu. Artinya dianggap angin lalu aja kan. Kenaikan BBM, ada yang protes, ada yang demo hanya sehari 2 hari, ya sekarang BBM tetap naik ya, gak ada masalah gitu ya. Artinya karena apa? Karena presiden terlalu kuat, DPR semua dikuasai oleh partai penguasa gitu. Andai kata ada check and balancing, sekarang yang tidak setuju BBM naik itu hanya Partai Keadilan Sosial PKS, keluar dari sidang kemudian menyatakan walkout, tapi nggak ada gunanya, nggak bisa merubah apa-apa, hanya ingin menunjukkan bahwa saya ini nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, hanya begitu. Tapi tetap kebijakan pemerintah jalan semua ya. Itulah yang terjadi kenapa pemerintah sekarang sangat kuat gitu ya. Nah, orang ketika memimpin itu harus ada legalitasnya, legitimate ya, legitimasi kekuasaannya itu berasal dari mana gitu. Ada 3 macam legitimasi kekuasaan itu. Pertama adalah legitimasi kekuasaan berdasarkan dari tradisi. Yang kedua karena harisma, dan yang ketiga karena legal rasional. Yang dari tradisi itu artinya begini. Saya misalnya ya, jadi jangan presiden ya, mungkin ya katakanlah jadi kepala negara ya. Jadi kepala negara itu karena saya anaknya raja meninggal maka saya diangkat jadi raja. Itu namanya tradisi gitu ya, karena tradisi. Meskipun nanti disahkan. Yang kedua adalah karena harisma. Harisma itu orang yang dianggap memiliki sebuah kekuatan yang lebih gitu ya. Dia punya aura mistis, aura yang sifatnya mungkin menyandang seakan-akan ada kekuatan gaib di dalamnya, sehingga orang itu sangat percaya pada dia ya. Harisma itu yang begitu, orang yang sangat dikagumi. Kalau dulu yang namanya harismatis itu adalah orang yang memiliki kekuatan yang supranatural, kekuatan yang luar biasa, sehingga orang menjadi takut, orang menjadi sangat segan. Raja-raja zaman dulu begitu gitu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi dia dipilih karena apa? Karena tidak ada yang berani kepada dia. Sehingga dia menjadi orang yang sangat kuat ya. Nah, itu karena harisma. Tapi kalau zaman sekarang harisma itu mungkin tidak hanya dari kekuatan yang supranatural, tapi karena kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Tapi sekarang di Indonesia sudah nggak ada ya, nggak kelihatan ya pemimpin yang karismatis gitu. Jadi yang ketiga adalah yang karena legal rasional. Ini yang paling banyak ya, hampir semua menggunakan ini. Artinya seseorang jadi presiden misalnya karena ada apa? Karena ada mandatnya, ada SK-nya, ada sebuah keputusan politiknya, ada keputusan yang legal ya, yang dibuat gitu ya. Jadi presiden kan dipilih akhirnya kan ada sebuah proses
pemilunya, pemilihan presiden nanti disahkan oleh MPR ya, MPR kemudian yang menyumpah presiden. Nah, itu adalah legal rasional. Jadi seseorang misalnya jadi bupati, ada SK bupatinya gitu ya. Seorang jadi kepala desa, ada SK kepala desanya. Presiden juga begitu, ada SK yang mengangkat sebagai presiden. Ya tentu yang buat adalah MPR gitu ya. Nanti yang melantik MPR. Tapi presidennya dipilih secara langsung. Nah, itu artinya apa? Artinya legal rasional. Jadi keabsahannya, legalitasnya karena legal rasional, bukan karena tradisi, bukan karena harisma gitu ya. Yang tradisi ya masih banyak di beberapa negara ya, tapi tidak terlalu banyak juga sih sebetulnya ya. Misalnya di Malaysia itu semua kepala negara adalah berdasarkan tradisi tapi kalau di Malaysia karena negara federal ya, negara federal yang kemudian digilir antar negara-negara bagian itu. Jadi kepala negaranya digilir. Tapi kalau yang tidak federal mungkin ya hanya satu negaranya gitu ya. Raja sudah kayak di Inggris kan betul-betul republik ya, bukan maksudnya bukan federal. Kalau di Inggris ya sudah rajanya memimpin semuanya, nggak pakai ganti-ganti. Gitu. Nunggu sampai meninggal, ya sampai umur berapapun ya. Ratu Elizabeth sampai umurnya sudah sekian banyak, 90-an, 96 ya, sudah sangat tua gitu ya. Dari sebelumnya yang mungkin lebih muda gitu. Nah, ini baru jadi raja sekarang, Raja Charles III ini ya, yang dulu disebut Pangeran Charles itu usianya sudah 70-an lebih. Artinya ya tergantung dari selama rajanya tidak meninggal ya tetap aja dia gitu sampai kapanpun. Karena raja itu hanya simbol ya. Meskipun dia bisa punya kekuasaan yang besar tapi lebih banyak simbolnya. Tidak menjalankan pemerintahan. Yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, organisasi kekuasaan dalam politik itu dapat kita lihat dari fenomena partai politik. Makanya di Indonesia banyak partai politik ya. Ada ada PDI Perjuangan, ada Golkar, ada P3, ada PAN, ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS, ada apa lagi? Yang punya suara 7 ini ya, yang lain nggak punya suara. Yang 7 ini yang punya suara yang saya sebutkan tadi. Ada banyak partai baru, misalnya ada Partai Gelora, Partai Umat, terus partai apa lagi, banyak sekali ya, yang mereka buat-buat sendiri. Sekarang sudah terdaftar, kurang lebih sekitar yang sudah diverifikasi kalau nggak salah 18 apa 20 gitu ya, 18-an. 18 udah banyak ya, kertasnya jadi banyak gitu, panjang gitu ya. Kalau hanya 3-4 kan enak, kertasnya nggak bisa terlalu lebar-lebar ya. Dan kemudian orang memilih. Nanti dalam pencoblosan itu menjadi agak repot ya, karena terlalu banyak partai memang ya. Tapi nggak apa-apa, itu proses politik, di mana orang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan idenya atau mengeluarkan unek-uneknya melalui pemilihan itu. Artinya Anda di dalam pemilu itu adalah Anda memberikan suara pada orang yang diharapkan mewakili Anda gitu ya. Nanti di Senayan. Itu kalau pemilunya DPR atau DPR pusat ya. DPR pusat, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Anda memilih orang yang harapannya mewakili Anda di lembaga perwakilan DPR itu. Atau DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, ada lagi. Kalau Dewan Perwakilan Daerah itu mewakili daerah, misalnya daerah Jawa Timur gitu ya, daerah Jawa Tengah, itu ada nanti diwakili oleh masing-masing tergantung jumlah penduduknya gitu ya, satu orang paling tidak gitu ya. Nah, itu yang banyak yang sering kita lakukan. Nah, ada lagi nanti pemilu presiden gitu ya, memilih seorang presiden. Jokowi kan sudah habis masa jabatannya tahun 2024 nanti, sehingga nanti 2024 kita akan punya presiden baru. Nanti pemilunya 2024 sekitar bulan Februari gitu ya. Februari. Jadi nanti ada waktu, tinggal berapa ini ya? Makanya sudah ramai sekarang kan, tinggal 1,5 tahun mungkin ya. Ini kan 2022 udah mau habis, tinggal November, Desember 2 bulan aja kan. Tahun depan setahun penuh, jadi hanya setahun ya 4 bulan lah, setahun 4 bulan, nggak sampai setahun setengah lagi. Makanya sekarang udah pada ribut kan, orang milih-milih, meminang-minang calon presidennya gitu ya. Sudah ada yang muncul-muncul beberapa nama gitu ya, mengajukan ini sebagai calon presiden, mengajukan si A, si B, itu
Itulah di dunia politik ya. Memang partai politik ini sangat menentukan. Kenapa kok sangat menentukan? Karena partai politik itu punya basis, dia punya hak untuk membuat undang-undang gitu ya. Apalagi milih presiden harus melalui partai politik gitu ya. Jadi Anda meskipun orang hebat tapi nggak punya partai politik ya susah untuk jadi pemimpin di Indonesia ini kan. Karena bukan dari apa, bukan dari independen, nggak ada calon independen itu. Kalau pada presiden ya, tapi kalau di gubernur ada, bupati ada, cuman sulit ya, banyak syaratnya yang sehingga kayaknya juga membuat orang ya males gitu ya. Urusan dengan administrasinya terlalu rumit. Harus mengumpulkan tanda tangan sekian banyak orang gitu ya. Nah, itu kan sulit ya. Mengumpulkan KTP sekian banyak orang gitu. Tapi kalau yang dari partai enggak, ya partai mengusulkan sudah enak gitu ya. Siapa calon bupatinya, calon gubernurnya, calon presidennya dari partai itu yang mengajukan gitu ya. Sekarang kita belum bisa prediksi ya, karena belum ada nama-nama yang definitif ya. Meskipun sudah ada bermunculan, misalnya Nasdem sudah menyuarakan Anies Baswedan yang baru pensiun, baru selesai dari apa namanya, baru selesai dari jabatan gubernurnya yang selesai mulai hari ini ya, sudah enggak gitu ya. Sekarang tidak ada gubernur baru yang dipilih di Jakarta itu di DKI ya, karena nanti mau dibarengkan dengan semua pemilu yang bersamaan tahun 2024. Jadi selama 2 tahun ini sampai 2024 nanti dijabat oleh penjabat ya. Penjabat itu artinya orang yang diberi jabatan. Jadi tidak dipilih, harusnya kan dipilih tapi ini tidak. Nanti ditunjuk oleh presiden ya, ditunjuk oleh presiden. Nah, kemudian itu yang memimpin nanti selama periode sampai ada pemimpin yang definitif ya. Jadi kalau dulu mestinya ada pemilu selesai, habis masa jabatannya pemilu ulang gitu. Tapi ini enggak, karena nanti mau disamakan dengan tahun 2024. Jadi enak ini yang sekarang ditunjuk jadi gubernur DKI, paling tidak dia sudah memimpin 2 tahun tapi nggak pakai repot-repot harus kampanye segala macam yang menghabiskan dana luar biasa banyak ya. Jadi itu ya, partai politik itu adalah organisasi politik di mana orang yang memiliki kepentingan dan perilaku yang sama memperjuangkan proses politik. Jadi Anda kalau memang sudah usianya udah lebih dari 17 tahun ya nanti ikutlah pemilu ya. Ya ikut milih gitu ya, karena milih itu adalah bagian dari hak kewajiban warga negara untuk apa? Hak ya, sekaligus kewajiban untuk ikut mengambil keputusan gitu ya. Jadi Anda dilibatkan ngambil keputusan, presidennya siapa yang cocok, Anda ikut milih. Siapa wakil rakyat Anda yang cocok, ini Anda ikut milih gitu ya. Kalau Anda tidak ikut milih, berarti Anda akan tidak ikut mensukseskan itu gitu ya. Ya kadang mungkin ada pikiran bahwa nggak ada yang bisa mewakili saya, sudah nggak milih lah. Gitu. Oh nggak ada calon presiden yang cocok dengan saya, nggak milih lah. Ya. Tentu nggak mungkin semua orang akan puaskan ya. Nah, oleh sebab itu mungkin ya kita sejauh bisa ide kita itu bisa diwakili ya udahlah kita pilih yang paling dekat gitu ya. Kalau yang sesuai dengan kita kayaknya nggak ada juga gitu ya. Agak sulit saya kira ya. Maka nanti kita milih yang orang-orang yang kira-kira tindak tanduknya baik, track recordnya baik gitu ya. Nah itu ya terkait dengan institusi politik. Nah apa fungsi lembaga politik? Jadi lembaga politik ini mengatur norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Jadi memang nanti lembaga politik mengatur norma tentang kekuasaan ya. Melalui apa? Undang-undang. Nanti ada undang-undang ya. Jadi lembaga politik ini nanti yang akan buat undang-undang ya. Karena hidup kita itu kan diatur oleh undang-undang. Yang kedua, pengontrol atas konflik yang terjadi. Ya, pengontrol atas konflik yang terjadi. Jadi kalau ada konflik nanti diatur oleh lembaga politik ini gitu ya. Misalnya tadi lembaga politik ada pemerintahan, ada militer, ada yudikatif, eksekutif, ada konflik, kemudian ditengahi secara baik-baik oleh yudikatif. Kalau nggak bisa masuk ke persidangan gitu ya, dituntut, ada penuntut, ya, kemudian jadi ada persidangan nanti di pengadilan gitu ya. Nah itu. Jadi fungsi lembaga politik juga pengontrol atas konflik yang terjadi. Nah yang terakhir sebetulnya ini yang paling penting ya, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Nah menyelenggarakan pelayanan pada masyarakat inilah yang
harusnya paling banyak gitu ya. Tapi kenyataannya ya ini sudah terjadi ya. Tapi pelayanan kepada masyarakatnya masih mungkin ada yang merasakan masih kurang maksimal gitu ya. Sehingga mungkin ada yang menilai bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih jauh ya, belum bisa tercapai. Tapi inilah fungsi lembaga politik yang sebetulnya penting ya bagi kita ini ya. Nah, apa perannya dalam meningkatkan status gizi masyarakat? Tentu yang pertama adalah membuat undang-undang ya. Kenapa ke undang-undang? Hidup kita itu kan saya bilang tadi diatur oleh undang-undang ya. Apa yang nggak diatur oleh undang-undang? Anda kemana aja? Apa aja yang Anda hidup ini diatur oleh undang-undang. Anda di jalan diatur oleh undang-undang lalu lintas ya. Anda di rumah diatur oleh undang-undang keuangan negara perpajakan. Ya, di rumah kan harus bayar pajak ya. Anda masang listrik diatur di undang-undang peraturan yang mengatur tentang listrik gitu ya. Anda di rumah aja diatur apa aja ya. Kemudian Anda pegang gawai tiap hari gitu ya. Anda diatur oleh undang-undang ITE gitu ya. Kalau ngawur, mencaci maki orang, nanti Anda ditangkap, kemudian kena pasal ini. Nah, dan di dalam gizi itu juga diatur oleh undang-undang gitu ya. Ada undang-undang kesehatan yang mengatur gitu. Ya, ada undang-undang tentang sampai ASI eksklusif diatur gitu ya. Itu kan terkait dengan gizi gitu, ASI eksklusif. Gitu. Jadi banyak undang-undang yang mengatur tentang gizi gitu ya. Meskipun tidak secara langsung. Paling tidak undang-undang kesehatan sudah jelas di situ ya. Yang kedua, yang di bawah undang-undang ada yang namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu adalah pelaksanaan undang-undang ya. Nah, peraturan pemerintah itu banyak yang mengatur lebih spesifik gitu ya. Nah, di gizi juga ada, nanti saya beri contoh ya. Yang berikutnya adalah pembuatan keputusan presiden, keputusan presiden, kemudian peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan sebagainya ya. Nah, jadi yang pertama adalah perannya dalam meningkatkan status gizi masyarakat menyiapkan perangkat aturan. Undang-undang itu yang dibuat siapa? Ada yang tahu nggak? Undang-undang yang buat siapa? Yang tahu silakan respon, dijawab. DPR. DPR? Masa DPR? DPR bersama Presiden. Jadi yang benar siapa? Ya berdua ya, pemerintah dan DPR ya. Pemerintah itu diwakili presiden, pemimpinnya pemerintah kan ya. Jadi pemerintah dan DPR, eksekutif dan legislatif gitu ya bahasa gampangnya. Jadi pemerintah dan DPR. Ya tentu karena pemerintah dipimpin presiden yang mengajukan presiden. Nah, undang-undang ini yang ngajukan duluan presiden kemudian dibahas oleh DPR. Atau sebaliknya, DPR yang mengajukan kemudian dibahas oleh pemerintah. Nah, kemudian hasil dari kesepakatan itu melalui persidangan yang cukup panjang gitu ya, digedok oleh DPR, nanti tinggal selesai, kemudian nanti dikirimkan ke presiden kalau udah digedok di DPR ya. Pleno DPR sudah menyetujui undang-undang ini, kemudian nanti dikirim ke presiden, presiden ngasih ini nomor undang-undangnya. Jadi yang ngasih nomor presiden gitu ya. Ya, nomor itu masuk ke dalam lembaran negara dan itulah yang disebut dengan undang-undang. Jadi nanti di undang-undang ini ada di lembaran negara gitu ya. Memang banyak hal dalam kehidupan kita itu diatur oleh undang-undang ya. Semua, bukan banyak hal, semua. Apa yang tidak diatur itu? Anda Anda ke mall, diatur undang-undang? Iya, diatur, ada aturannya itu semua ya. Baju yang Anda beli itu diatur oleh undang-undang. Ya kan? Anda beli baju harganya berapa? Oh, 150.000. Ternyata bukan 150.000. Itu sudah ada pajak pertambahan nilai PPN-nya sekian persen. Nah, itu artinya diatur oleh negara. Semua kehidupan kita diatur oleh negara. Anda beli apa gitu ya? Harganya 200.000.
ada PPN-nya 10%, jadi 220.000. Ya. Nah itu semua negara itu ya, ngatur semua hal yang kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang tidak diatur. Mulai kita pakai sendal sampai pakai semuanya, topi, semua itu diatur oleh negara. Ada aturan negara yang mengatur itu gitu ya. Sampai Anda pakai HP gitu ya, beli HP-nya sudah kena PPN, beli HP-nya nanti punya HP di rumah digunakan ya kena undang-undang ITE ya, dan banyak undang-undang lain yang mengatur kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa seenaknya, kita tidak bisa semau-maunya menyelesaikan semuanya sendiri. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini kita memang sangat diatur oleh undang-undang itu. Termasuk ya nanti bisa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan seterusnya, sampai paling di bawah ya biasanya peraturan bupati atau keputusan bupati gitu ya, atau peraturan daerah gitu ya. Jadi ada peraturan daerah. Nah di sini ada juga ada yang kurang di sini ya. Saya tambahkan dulu biar contohnya lengkap lah. Ada perda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyediaan anggaran ya. Jadi negara itu, institusi politik ya, termasuk negara, dan negara itu adalah menyediakan anggaran untuk kehidupan rakyatnya, untuk membangun negara. Maka ada anggaran perbaikan gizi itu ada ya. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana. Jadi ada sarana prasarana yang terkait dengan gizi yang disiapkan gitu ya. Kan semua ada layanan kesehatan yang disiapkan gitu ya. Kemudian penyediaan sumber daya manusia. Ada orang yang dikhususkan untuk mengurusi tentang persoalan gizi gitu ya. Baik levelnya nasional ataupun sampai di level bawah gitu ya. Yang sumber daya manusia. Mengatur menjamin ketersediaan makanan untuk masyarakat ya. Jadi makanya diatur juga kan di situ ketahanan pangan gitu ya. Jadi jangan sampai ada berasnya kosong, karena itu akan menimbulkan gejolak yang besar ya. Jangankan beras ya, minyak goreng kosong aja ribut gitu ya. Kayaknya kalau nggak pakai minyak goreng mati gitu ya. Kalau beras mungkin iya gitu ya, orang nggak makan sekian lama ya mati. Tapi kalau nggak nggak makan yang digoreng ya sebenarnya tidak terlalu fatal, tapi udah ribut ya. Apa yang kurang sudah ribut gitu ya. Dan itu yang sering kali terjadi kan. Jadi memang negara itu harus mengatur dan menjamin ketersediaan pangan. Jadi makanya sekarang ketahanan pangan itu harus dijaga gitu, yang diatur oleh beberapa institusi gitu ya. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Peternakan gitu ya. Nggak ada Kementerian Peternakan ya, yang terkait dengan peternakan maksudnya. Peternakan kan di bawah Kementerian Pertanian. Jadi peternakan termasuk di bawah Kementerian Pertanian. Jadi bagaimana gizi masyarakat itu terpenuhi gitu ya, itu harus tersedia. Ya tentu saya bahasa sederhananya adalah menyediakan jaminan makanan untuk masyarakat. Nah yang terakhirnya menyediakan layanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat ya. Buatlah mulai rumah sakit, puskesmas sampai yang kecil-kecil misalnya, sampai ada namanya polindes, ada namanya poskesdes ya, ponkesdes, macam-macam yang disiapkan untuk pertahankan atau menjamin bahwa gizi masyarakat itu akan berkembang baik atau akan ada gitu ya. Nah ini yang perlu kita perkuat, bahwa Anda harus paham betul ya sebagai ahli gizi, nanti Anda jangan sampai nggak paham aturan ya, nggak paham aturan, karena memang di dalam kehidupan manusia itu diatur oleh aturan. Anda harus tahu betul, jangan sampai nggak tahu ahli gizi, apa sih peraturan yang mengatur tentang ASI eksklusif? Oh nggak tahu, gitu. Jangan gitu ya.
Apa sih aturan yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan gizi ya? Nggak tahu yang itu. Nanti banyak sekali aturan-aturan yang mengatur tentang gizi. Jadi peran negara itu ya harus menyediakan itu, termasuk di samping aturannya yang paling penting ya. Tapi bukan hanya aturan, ya semua nanti dia akan diatur oleh aturan gitu ya. Misalnya anggaran itu nanti diatur oleh peraturan. Ada undang-undang tentang APBN gitu ya. Nanti diturunkan lagi ada peraturan tentang penggunaan anggaran ini, ada penggunaan anggaran ini oleh tiap kementerian punya peraturan yang mengatur mengeluarkan uang, menyediakan sarana, menyediakan sumber daya, itu semua diatur oleh aturan. Jadi prinsipnya sebetulnya yang paling penting adalah aturannya itu. Karena di dalam anggaran, sumber daya, sarana, layanan kesehatan itu semua diatur oleh aturan, tidak semau-mau kita, tidak seenak-enak kepingin tidak hanya sesuai dengan keinginan kita, tidak, semua diatur oleh peraturan. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, ini yang harus Anda kuatkan sehingga nanti Anda memahami betul gitu ya. Oke, sekarang saya beri contoh beberapa ya. Saya nggak akan jelaskan ini. Nanti Anda bisa cek sendiri ya. Misalnya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Diatur gitu ya. Ketahanan pangan dan gizi diatur. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi. Diatur bagaimana kebijakannya tentang pangan dan gizi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit. Sampai begitu detail ya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Sampai gizi seimbang pun diatur loh, ada peraturannya. Biarkan aja gizi seimbang, suka-suka orangnya, nggak bisa gitu ya. Sampai diatur. Itu artinya apa? Kehidupan kita itu semua diatur oleh peraturan. Diatur oleh peraturan. Nanti Anda tinggal cari ya. Kalau Anda ingin tahu isinya, nanti Anda tinggal cari ini. Saya nggak akan menjelaskan tentang peraturan satu persatu, nggak perlu juga ya, karena Anda sudah canggih, Anda bisa nyari, Anda bisa mengeksplorasi sendiri, sehingga saya nggak perlu menjelaskan. Jadi itulah ya beberapa peran penting negara di dalam dan institusi politik dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya. Silakan. Ada yang mau tanya? Gak ada yang mau tanya? Udah paham semua? Baik, kalau nggak ada yang tanya dan merasa sudah paham, ini saya beri tugas Anda ya untuk untuk mencari ini. Jadi Anda cari peraturan yang mengatur tentang gizi, baik undang-undang, PP, Permen, Kepmen dan sebagainya, minimal 10 buah ya, minimal 10 buah. Seperti yang saya contohkan ini. Jadi nanti yang contoh ini jangan dipakai ya. Sekali lagi yang contoh ini jangan dipakai. Anda nggak usah nyari yang ini. Yang contoh ini sudah saya tuliskan. Nanti Anda tinggal pelajari, tidak usah diambil lagi, Anda jangan pakai ini. Anda cari 10 di luar yang sudah saya tunjukkan tadi itu. Terus Anda jelaskan singkat isinya apa. Bukan pasal 1, pasal 2, bukan itu ya. Secara umum isinya tentang apa. Bisa beberapa hal. Misalnya mengatur tentang peredaran obat misalnya. Mengatur tentang, ini contoh aja ya, mengatur tentang apa-apa gitu ya. Tentang tentang mengatur tentang penggunaan pemberian makanan tambahan, mengatur tentang apa. Besarnya gitu aja ya, nggak usah pasal per pasal gitu. Nanti Anda coba simpulkan menjadi beberapa rincian. Tapi
Jangan banyak-banyak ya, jangan terlalu, bukan rinci maksud saya per pasal ya. Anda gambaran besarnya tentang undang-undang itu, peraturan itu tentang apa. Misalnya peraturan pemerintah nomor sekian tentang ini mengatur tentang apa, isinya apa kira-kira. Isinya tentang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi Anda tidak perlu menyampaikan pasal per pasal. Jadi silakan ya, masing-masing kelompok aja ya. Masing-masing kelompok ngumpulin 10 aturan ya, 10 aturan, kemudian disampaikan ke saya, dikirim ke email saya untuk saya evaluasi nanti ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk deadline-nya itu kapan ya Bapak? Deadline-nya sebelum kuliah minggu depan. Baik Pak. Untuk emailnya dikirim di PC atau Bapak tulis sekarang? Kirim ke PJ aja biar PJ-nya ngirim semua ya. Iya baik Bapak. PJ-nya udah tahu email saya. Nanti biar kontak saya kalau nggak tahu ya. PJ-nya biar nanti kalau nggak tahu biar kontak saya sendiri ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, ada yang mau tanya yang lain? Sudah jelas ya ini? Baik, saya dulu saya buatkan ini apa sebentar ya. Biar saya share di share di Anda sekarang PPT-nya biar nggak nyari-nyari lagi nanti. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Tugasnya dalam bentuk PDF atau PPT? Ya kan nggak mungkin PPT kan? Ya kan banyak ya Anda ketik mau di PDF kan mau di Word silahkan ya. Tapi jangan PPT, yang jelas bukan PPT ya. Iya baik Pak, terima kasih. Ya silakan itu materinya di download ya. Baik, sudah di download semua ya. Sudah Pak. Baik. Ya baik, kalau sudah semua
Sudah nggak ada yang mau tanya? Kalau sudah nggak ada, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah.